Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel Faujan dari kelas TRPL 4A dengan NPM 247830015. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara membuat sebuah sistem kontrol uh, aktuator menggunakan microcontroller ESP dengan konsep plus white modulation atau PWM. Nah, pada rangkaian yang saya buat ini, saya menggunakan sensor LDR sebagai input dan motor servo sebagai output dan atau aktuator. Tugasnya. Nah, di sini sensor LDR itu atau light dependent resistor ini berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan sekitar. Cara kerjanya itu ketika cahaya yang diterima semakin terang, maka nilai resistensi pada LDR akan menurun. Sehingga tegangan yang terbaca oleh ESP32 akan berubah dan menghasilkan nilai analog yang lebih besar. Sebaliknya, jika kondisi gelap, nilai yang terbaca akan lebih kecil. Nilai dari sensor LDR ini kemudian dibaca oleh ESP32 menggunakan fungsi analog rate dengan rentang nilai dari 0 sampai 409 karena SSP ini menggunakan ADC 12 bit. Nah, nilai ini juga berfungsi sebagai data mentah sehingga perlu diolah terlebih dahulu agar bisa digunakan untuk mengontrol aktuator. Selanjutnya itu saya menggunakan fungsi map untuk mengonversi nilai dari LDR tersebut menjadi sudut pergerakan servo. Jadi nilai 0 sampai 4095 saya ubah menjadi 0 sampai 180 derajat yang merupakan range pergerakan dari motor servo. Dengan cara ini setiap perubahan kecil pada intensitas cahaya akan langsung mempengaruhi posisi sudut servo. Motor servo sendiri merupakan aktuator yang dapat bergerak secara presisi sesuai dengan sinyal PMW yang diberikan. PMW atau Pulse Width Modulation adalah teknik untuk mengontrol perangkat analog menggunakan sinyal digital dengan cara mengatur lebar pulsa. Lebar pulsa ini nantinya menentukan posisi sudut dari servo. Jadi walaupun sinyal yang diberikan oleh SSP32 ini berupa sinyal digital, dengan PMW kita bisa membuat kontrol yang lebih halus sehingga servo ini bisa bergerak secara bertahap dan tidak hanya berpindah secara kasar dari satu posisi ke posisi lainnya. Pada program yang saya buat ini juga, servo itu akan bergerak secara real time mengikuti perubahan nilai dari sensor LDR. Jadi ketika saya mengubah intensitas cahaya pada simulasi walkthrough ini, misalnya dengan menggeser slider pada LDR, maka nilai yang terbaca akan berubah dan servo akan langsung menyesuaikan posisinya. Untuk mempermudah monitoring, saya juga menambahkan nilai LDR dari sudut servo pada serial monitor. Begitu, saya juga bisa melihat secara langsung hubungan antara input dari sensor dan output yang dihasilkan oleh aktuator. Misalnya itu ketika nilai LDR itu meningkat, maka sudut servo juga itu akan meningkat. Selain itu, saya juga menambahkan nilai sekitar 15 mili detik, tujuannya agar pergerakan servo itu terlihat lebih halus. Nah, selanjutnya itu kita geser ke praktikum yang kedua, yaitu tentang membuat sama seperti tadi, tapi di sini kita membahas caranya untuk memahami bagaimana cara kerja PMW atau plus dan mengontrol aktuator serta bagaimana mengintegrasikan sensor dengan aktuator dalam satu sistem yang berjalan secara otomatis. Pada rangkaian ini yang saya buat itu terdapat 3 komponen, yaitu SV32 sebagai pusat kontrol sensor dan sensor DHT22 sebagai input dan motor servo itu sebagai aktuator. Sensor DHT22 ini berfungsi untuk membaca suhu lingkungan
secara digital, berbeda dengan sensor analog. Sensor ini juga langsung mengirimkan data dalam bentuk digital ke microcontroller sehingga tidak memerlukan proses konversi ADC seperti pada sensor LDR. Dalam program ini saya menggunakan fungsi red temp mana sih? Red temperature untuk membaca nilai suhu dari sensor DHT22. Nilai tersebut juga kemudian disimpan dalam variabel bernama temperatur. Untuk memastikan data yang dibaca itu valid, saya menggunakan pengecekan menggunakan fungsi isnan. Nah, ini fungsi isnan itu jika pembacaan gagal, maka sistem itu akan menampilkan pesan error di serial monitor dan tidak melanjutkan proses berikutnya. Setelah itu data suhu berhasil dibaca, saya menampilkan ke serial monitor agar dapat dipantau secara langsung. Dengan begitu, saya melihat perubahan suhu yang bisa terjadi secara real time selama animasi berjalan. Selanjutnya bagian aktuator, yaitu motor servo itu dikontrol berdasarkan nilai suhu tersebut. Servo merupakan motor yang dapat bergerak ke sudut tertentu hingga presisinya antara 0 hingga 180 derajat. Servo ini juga dikendalikan menggunakan metode PMW. PMW atau Pulse Width Modulation itu adalah teknik untuk mengontrol perangkat analog menggunakan sinyal digital dengan cara mengatur lebar pulsa. Pada motor servo, lebar pulsa ini menentukan posisi sudut poros. Jadi walaupun sinyal dari ESP32 bersifat digital, dengan PMW kita tetap bisa mengatur posisi servo secara halus dan presisi. Dalam program ini yang saya buat, saya menggunakan logika berbasis ambang batas atau threshold. Jika suhu yang terbaca lebih dari 30 derajat Celcius, maka servo itu akan bergerak ke posisi 90 derajat. Kondisi ini juga saya gunakan untuk menstimulasikan ventilasi yang terbuka secara otomatis saat suhu panas. Sebaliknya, jika suhu berada di bawah atau sama dengan 30 derajat Celcius, derajat yang menstimulasikan ventilasi itu dalam keadaan tertutup. Dengan logika ini, sistem dapat bekerja secara otomatis tanpa perlu intervensi awal. Untuk menjaga kestabilan pembacaan sensor, saya memberikan delay selama 2 detik dalam loop program. Hal ini sesuai dengan karakteristik sensor DHT22 yang memang membutuhkan jeda waktu antara pembacaan agar data yang dihasilkan lebih akurat dan tidak error. Dari hasil percobaan yang saya lakukan ini, sistem ini dapat bekerja dengan baik ketika suhu dinaikkan pada simulasi servo akan bergerak 90 derajat. Dan ketika suhu diturunkan, servo kembali ke posisi awal yaitu 0 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara sensor dan aktuator itu sudah berjalan dengan benar, serta konsep PMW itu berhasil diterapkan dalam kondisi pengendalian motor servo. Dan dari praktikum yang saya bahas ini, saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana sebuah sistem embedded bekerja, mulai dari proses pembacaan sensor, pengolahan data, sehingga menghasilkan output berupa aksi mekanis. Dan jika dikembangkan, sistem ini juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi nyata, seperti sistem ventilasi otomatis, kipas pendingin berbasis suhu, atau bahkan sistem smart home yang dapat menyesuaikan lah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf karena saya sudah membuat file terlebih dahulu, dikarenakan ya seperti biasa server Walkme ini sedang padat. Jadi saya membuat terlebih dahulu agar tidak memakan durasi yang sangat lama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.